Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Beberapa pekan terakhir atau mungkin sekitar 2 bulan terakhir kita membahas tentang bola, cuap-cuap depan kamera juga bola. Lalu juga podcast sederhana yang kita buat juga masih tentang bola. Hari ini agak sedikit melenceng, kita ketemu seseorang di sini. Anak muda, tapi anak mudanya ini anak muda yang agak lain karena seumuran dia sudah punya jabatan lebih dari anak muda pada umumnya. Langsung saja, boleh dikenali. Teman-teman semua, saya Rizaldi. Saat ini saya ada di Kabupaten Sigi, ketemu sama Om Dedi dan senang sekali bisa berjumpa sama Om yang inspiratif. Inspiratif di channel Dedi Sapa Teman kita. Di awal saya perkenalkan anak muda. Kamu sebenarnya umur berapa ini? Saat ini masuk ke 26 tahun. Oh, masih Saya muda. kelahiran 98. Oh, zaman-zamannya lengsernya Orde Baru ya. Kebetulan beberapa bulan sebelum Orde Baru. Orde Baru lengser. 2 bulan kurang lebih. Saya panggilnya Bang Rizaldi, Bang Aldi, Bang Rizal. It's up to you. Bisa Rizal, bisa Aldi. Ya, Bisa. saya panggilnya Bang Aldi ya. Ya. Di umur 26 tahun, kamu terlahir dari keluarga baik-baik saja tentunya. Dari susunan kartu keluarga, kamu di mana posisinya? Kalau secara anak biologis, saya ada di susunan ke-7 dari 8 bersaudara. Wih, keren. Keluarga besar. Jadi statusmu bungsu. Ada adik 1 orang. Iya. Kedua dari yang terakhir. Iya. Bapak berkegiatan sebagai Bukan kebetulan sih. Takdir Allah, Bapak meninggal waktu saya masih SD. ya. Dan Bapak waktu itu basicnya pedagang sama petani. Ya, kalau saya bisa raba, saya bisa membaca kalau dari 7 bersaudara, saudara-saudara kamu sudah ini ya, orang-orang penting di lingkungan RT RW. Kebetulan tidak ada yang mengambil jalur pejabat, Om. Ya? Semua jalur berbisnis. Oh, Berbisnis kecil-kecilan. siap. Sampai di usia kamu 2 tahun. 26. No. Bapak meninggalkan. Waktu saya SD kelas 5 mau naik kelas 6, Om. Hampir naik kelas 6. Berarti kamu anak-anak ya? Masih anak. Kakak-kakak sudah pada dewasa. Kakak-kakak waktu itu ada yang SMP, ada yang sudah selesai kuliahnya, ada dia sudah dewasa. Ibu kamu membesarkan anak-anaknya bertujuh itu, berdelapan itu, dengan sebutan single parents. Seperti itu. Ya. Apa yang membuat ibu kamu sampai tidak mengambil hal-hal yang mungkin di luar Tidak dugaan menikah lagi? manusia? Iya. Karena beliau setia, karena beliau fokus untuk membesarkan anaknya, dan alhamdulillah kami yang masih kecil waktu itu ya alhamdulillah bisa berhasil selesai kuliah. Ya selesai kuliah itu bentuk keberhasilan dari ikhtiar orang tua sih, dari kakak, dari mama juga. Ya, siapa di antara saudara-saudara di atas kamu yang memberi andil besar di dalam keluarga? Semua Semuanya saling support, mendukung. semua. Oh, dari keluarga baik-baik saja. Abang Rizaldi. Nama panjangnya siapa? Rizal di Alif Syariah. Kalau usia di 26 tahun, berarti kamu lulus sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ya? Iya. Berhasil menunaikan? Alhamdulillah. Iya, di mana jadi? Saya sempat di Tadulako dan sempat ikut program Kemenristek Dikti. Iya. Jadi kuliahnya sempat di Untirta juga, switch program. Itu saya sempat di sana selama 1 semester di Serang di Banten. Dan sebenarnya kalau ditanya kuliahnya ya saya merasakan kuliah di 2 tempat itu. Ini anak muda. Tiba-tiba kamu jadi orang ya, maksudnya tanpa bapak atau merasa kehilangan tentang itu.
Tapi kamu menjalani hari-hari tetap survive kan? Tidak harus bergantung pada siapapun. Alhamdulillah. Ya. Sekedar informasi, teman baru kita ini Abang Rizaldi. Salah seorang penyandang disabilitas. Boleh dibilang begitu? Saya sebenarnya tidak merasa diri seperti itu karena waktu itu ya kejadiannya karena memang kecelakaan kan. Ya. Jadi sempat di kursi roda, tapi alhamdulillah berhasil survive dari keadaan itu dan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Meskipun masih sering pakai alat bantu. Dan terakhir kata dokter, ya resiko operasi kan terlalu besar. Ya. Jadi dijalani hidup. Jadi kalau apa sih sebenarnya makna disability itu? Iya. Disability itu ketidakmampuan seseorang pada satu hal. Ya. Saya kebetulan bermasalah dari di tungkai bawah. Nah, itu pun faktor ya saraf. Iya. Dan kalau dibilang disability, pada akhirnya manusia ini akan mengalami disability semua. Karena pada akhirnya manusia akan meninggal. Meninggal itu tangan tidak bergerak, mata tidak melihat, hidung tidak bernafas, kaki tidak bisa jalan. Dan itu sebenarnya yang saya maknai disability. Dan ada satu data saya baca, orang yang bermasalah pada bagian tubuhnya itu 83% itu dia tidak alami sejak dia kecil. Dia bisa karena tua itu bisa mengalami kecelakaan, dan itu yang kira-kira yang bisa dialami. Jadi kalau dibilang apakah saya punya disabilitas atau tidak, saya tidak merasa seperti itu. Karena kamu merasa saya masih bisa dan saya mampu. Iya, saya mampu. Berarti kita salah nih. Abang Rizaldi bukan penyandang disabilitas, cuman faktor ketidakberuntungan saja. Kecelakaan membuat dia harus dibantu sama alat ya? Alat bantu. Alat bantu. Disebutnya apa alat bantu? Ken. Kalau ditanya tentang pergaulan, yang paling banyak bergaul kita, karena kita setiap hari ketemu dengan orang baru, minimal teori MLM kita lakukan, ketemulah 10 orang, 3 orang yang berhasil menjadi saudara, teman baik. Kalau Abang Rizaldi ini juga punya teman yang banyak, karena tadi di awal dia punya jabatan. Nah, sampai seumuran kamu ini sebenarnya jabatannya apa sih? Sebenarnya tidak jabatan formal loh, tapi di organisasi diamanahkan, di Kadin Sigi diamanahkan posisi. Saya pangkas Kadin Sigi. Kalau saya ngedengar tentang Kadin berarti Kamar Dagang dan Industri. Benar seperti itu? Betul. Seumuran kamu dipercayakan untuk itu? Alhamdulillah ada di posisi eksekutifnya untuk mengatur organisasi. Kalau hebat boleh dibilang hebat? Belum Ya. Merendahkan di Tidak. depan kamera. Coba. Tidak. Apa itu posisi kamu yang jabat sekarang? Beberapa tahun lalu diminta untuk mengisi posisi sebagai executive director, dan itu untuk mengatur jalannya organisasi ya seperti ini tadi, kayak tadi yang Om lihat di keseharian tadi, untuk mengisi materi, bergaul sama teman-teman, memberikan perspektif bisnis ke teman-teman. Sebagaimana Om lihat tadi, yang Om sebelum kita tag video, kita sempat ada di agenda yang cukup excited untuk sekelas di kabupaten, dan itu yang kita lakukan Om, bagaimana menumbuhkan entrepreneur baru di daerah yang terhitung sebenarnya kita ini masih daerah yang tertinggal, walaupun sudah dikeluarkan dari kalau kita kan daerah tertinggal ada spesifikasinya dan itu sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah keluar dari daerah 3T, tapi kan masih ada yang hal-hal yang perlu kita upgrade untuk tingkat ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Sido. Begitu ya? Iya. Untuk informasi juga, sebelum kita membuat obrolan cakap-cakap ini, kita sudah ketemu di meja panjang. Ya kalau dibilang meeting, ya mungkin pertemuan anak-anak muda di malam minggu. Nah, kamu ditunjuk, ditugaskan, atau niat? Diamanahkan. Kebetulan niatnya ya bukan niat sebenarnya, suka. Jadi saya itu selalu percaya tidak ada sesuatu yang hanya niat dan tidak ada sesuatu yang hanya ditunjuk, tapi
sesuatu itu terjadi ketika niat dan kesempatan itu bertemu. Sama dengan orang bilang, ini Anda ini beruntung. Tapi keberuntungan itu saya percayai sebagai sesuatu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Jadi ketika kita siap, ketika kita memiliki opportunity, insya Allah orang akan menyebut itu sebagai keberuntungan. Karena pasti akan mendapatkan sesuatu. Dan kamu menyebutkan itu sebagai suatu keberuntungan. Bisa jadi sebagai suatu keberuntungan. Ada kesempatan dan alhamdulillah waktu itu ada kesiapan. Tiba-tiba saja kalau saya melihat kamu nih di usia muda ini, lingkungan keluarga mendukung apa saja yang kamu lakukan atau mendukung apa saja yang kamu mau? Alhamdulillah sejak saya kecil itu Om, didorong terutama orang tua sama kakak-kakak itu mendorong, termasuk waktu SMP didorong masuk kelas unggulan, didorong untuk juara kelas. Terus waktu SMA didorong untuk ikut organisasi juga, tidak dilarang pulang malam. Waktu itu kan belum kecelakaan juga Om. Dan waktu itu jadi ketua OSIS waktu SMA. Terus waktu kuliah didorong juga untuk ikut kompetisi debat, kompetisi berbagai macam kompetisi karya ilmiah, dan aktif di organisasi juga, jadi ketua paguyuban, jadi Pimret. Jadi untuk yang Om lakukan ini bergerak di bidang media, alhamdulillah pernah saya lakukan. Pernah juga membuat perusahaan media sendiri sama teman-teman di 2018. Jadi waktu saya masih mahasiswa, saya sudah bikin perusahaan. Saya sebagai salah satu bagian dari Nusara Sultan waktu itu sama senior-senior. Jadi kami berempat waktu itu dan alhamdulillah jalan, walaupun sekarang medianya vakum ya karena disrupsi yang sangat banyak dan saya juga sibuk di tempat lain, terutama waktu habis sakit. Sampai di habis sakit. Lah, kamu sebenarnya kena kecelakaan ini, ketidakberuntungan ini sejak 2022 dan dunia hilang separuhnya. Awalnya. Tapi karena saya memiliki satu ability dalam hidup dan saya menyebutnya anti-fragile. Jadi anti-fragile itu seperti bola karet. Ketika bola karet kita lemparkan ke dinding, dia bukan hanya berhasil mempertahankan bentuknya dan dia berhasil mempertahankan lentingannya, tapi dia mampu untuk melenting kembali. Seperti itu. Jadi memantul. Jadi saya merasakan ya hidup ini ya sebisa mungkin memiliki anti-fragile dalam hidup agar saya percaya kehidupan ini banyak sekali disrupsinya. Disrupsi itu satu keniscayaan lah di dalam kehidupan, baik dalam bisnis, di dalam percintaan, bahkan di dalam apapun, di semua aspek kehidupan pasti ada itu. Apalagi di dunia sekarang ya ada teknologi ya, kita bisa take video seperti ini bahkan sekarang tengah malam seperti ini. Karena memang harus dilaksanakan karena kita tidak akan tahu kapan lagi bakal ketemu kan Om. Itulah yang saya sebut dengan anti-fragile. Saya tidak merasakan ada sesuatu yang hilang kecuali memang saya ya tidak bisa bawa mobil sendiri lagi. Tapi aja itu yang hilang dari saya, hanya tidak bisa bawa mobil lagi, tidak bisa lari. Maksudnya sudah tidak bisa lari-lari kayak dulu, dan sekarang ya alhamdulillah dokter sudah izinkan bawa motor. Ya tinggal itu, walaupun motor matic. Jadi motor saya yang besar itu motor CBR. Ada motor laki-laki yang besar. Kan saya sebelum sakit pakai motor besar. Itu ada di rumah, tidak dipakai. Sekarang naiknya motor matic yang kayak itu perubahannya yang seperti itu yang masih bisa insya Allah ditolerir. Keadaan ini pun saya syukuri Om. Jadi kenapa saya syukuri? Ya dibanding dulu saya tergantung dengan orang, saya ke toilet diangkat, saya naik kursi roda Jadi dan masa-masa sulit itu, yang tersulit di hidup, berapa lama durasinya di jalan? 6 sampai setahun Om. 6 bulan sampai setahun. Jadi lebih spesifik, yang kamu sandang ini, yang kamu derita ini apa sih? Menurut dokter? Iya. Kalau menurut dokter ini persoalan saraf. Dari tulang belakang. Oh, menurut hasil pemeriksaan. Yap.
kita tutup bagian ini. Nah, kembali ke laptop, kembali ke perbincangan awal. Nah, sebagaimana yang kamu ceritakan tadi, begitu banyak dari zaman sekolah, di kuliah, sampai saat ini kamu sudah dipercayakan sebagai apapun itu, sebagai manusia yang lebih unggul. Kamu dirata-ratakan di mana posisinya kalau 1 sampai 10? Duh, orang lain yang bisa menilai Om. Ya, kalau kamu melihat kemampuan kamu, Saya tidak bisa nilai sendiri. tidak bisa menilai. Adakah suatu kesempatan orang memandang kamu remeh atau menganggap kamu sebelah mata? Nah itu, saya itu tidak tahu kenapa Om, dari dulu saya tidak peduli pandangan orang tentang saya. Karena saya percaya manusia itu lahir sendiri dan akan meninggal sendiri. Jadi saat kita di dalam kandungan ibu itu, ini saya keyakinan ini dari dulu Om. Saya tidak tahu dapat ilham dari mana, tapi ketika saya yakin saya ini masih janin sendiri dalam kandungan, tidak ada teman, ditiupkan roh sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti saya masuk tanah itu sendiri. Ngapain saya harus pikirkan orang? Jadi orang remehkan kah, orang puji kah, saya tidak peduli pujian dan saya tidak jatuh karena remehan orang. Jadi insya Allah ketika orang puji saya terima, ketika orang caci saya juga akan biasa-biasa saja. Jadi saya tidak. Jadi kayak gini Om. Ini lucu sebenarnya. Ada berapa kejadian. Saya sudah terbang sendiri ke sana kemari, ke Surabaya, ke Bali, ke Makassar. Saya sudah bisa terbang. Dan saya melihat ketika di bandara, orang itu sebenarnya tidak ada peduli dengan kita. Ketika kita merasa kita dipedulikan orang, maka kita merasa, oh ternyata saya ini kayak dipedulikan orang. Padahal tidak. Orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kayak contoh juga, kalau kita baca buku di tempat umum, kalau kita merasa inferior, kalau saya menyebutnya inferior dengan diri sendiri, kita akan merasa terganggu, merasa kenapa ini terlalu bising, dan merasa orang-orang memperhatikan kita. Padahal tidak, orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi tidak ada itu. Kalaupun orang menghina, orang menjatuhkan, alhamdulillah belum pernah saya rasakan seperti orang hina orang. Saya tidak tahu orang hina di belakang mungkin, tapi kalau orang hina depan saya langsung, saya belum pernah rasa. Kurang tahu bagaimana rasanya. Ya. Tapi kamu tidak merasa risih atau orang lain merasa risih? Ada seseorang yang kurang dari manusia yang normal pada umumnya? Saya merasa itu bukan kekurangan, karena saya juga waktu katakan kelebihan. Jadi Om, saya ini sebelum saya mengalami sesuatu dengan tulang belakang saya sudah aktif membantu teman-teman dengan kondisi yang kurang lebih ya seperti saya sekarang. Jadi ketika mereka butuh bantuan, sebenarnya tidak perlu dibilang bantuannya apa, cuma ya ketika intinya mereka butuh sesuatu apa, itu saya sudah aktif membantu dari dulu. Dan ketika saya sendiri mengalami, saya jadi merefleksikan diri bahwa oh ternyata ini yang mereka rasakan waktu itu. dan ternyata jumlah populasi ini di dunia itu 8%. Oh. Itu kalau kita baca laporan World Bank dan sebagainya. Mungkin orang-orang tidak membaca ini, tapi saya melihat kondisi yang ada sekarang itu dengan perspektif by data. Dan kenapa begitu, Om? Karena ini give impact on economic growth. Itu yang saya selalu sampaikan. Siapapun di dunia ini, dia harus berbicara tentang bagaimana equality di dalam pembangunan ekonomi. Artinya ada kesetaraan. Bahasanya sekarang inclusivity. Jadi ketika orang bicara inklusivitas, maka itu bukan hanya untuk orang dengan kondisi tertentu, tetapi itu dengan orang siapapun, orang tua kah, perempuan yang mengalami KDRT, mengalami pelecehan seksual dan sebagainya, anak-anak dan orang renta, itu tidak boleh dikesampingkan di dalam pembangunan ekonomi. Kebetulan saya, Om tadi mau memperkenalkan saya sebagai bagian dari Kamar Dagang dan Industri. Di Kadin itu ada perspektif pengusaha yang menyatakan bahwa
semua harus setara di dalam pembangunan ekonomi. Jadi dalam pembangunan ekonomi no one left behind. Artinya itu ketika kita membangun tidak ada satu orang pun yang boleh tertinggal di belakang. Siapapun dia. Entah dia apapun modelnya, apapun latar belakangnya. Bahkan mohon maaf ketika pekerjaannya pun yang dianggap hina sama masyarakat, itu tidak boleh kita judge. Karena pandangan saya pribadi Om, ketika kita mulai menjudge sesuatu, maka kita mulai merasa diri Tuhan. Dan itu sebenarnya itu melanggar sekali itu. Rasa manusiawi kita ya. Iya, dan kita jangan menjadi Tuhan bagi orang lain. Kayak gitu. Menanyakan sesuatu yang iseng-iseng, kok jawabannya jadi berat begini? Ini kalau pemahaman orang awam, ini apa yang dibincangkan? Ini tentang apa? Lah, yang kamu dapat, yang sudah kamu kabarkan ke saya, ke teman-teman kita juga. Ini dapatnya dari mana ini? Kok kamu bisa lancar tentang istilah-istilah yang rumit? Saya nggak paham semua itu. Dapatnya di bangku kuliah, di pergaulan, atau di mana nih? Saya kurang tahu apakah itu istilah-istilah rumit, tapi itu normal saja bagi saya Om. Karena mungkin saya tiap hari berprinsip saya harus membaca apapun saya baca. Berarti dari buku? Bisa dari buku, bisa dari berita, bisa dari YouTube, bisa dari... Jadi saya itu berprinsip Om, jangan meninggalkan hari tanpa ada pengetahuan baru yang didapatkan. Makanya saya kenapa kalau ketemu orang itu saya mohon maaf, saya bilang biasa ke teman-teman, kita itu hidup tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kenapa? Saya sudah pegang tangan pejabat dan saya sudah pegang tangan orang yang paling tidak dianggap, pengemis dan sebagainya. Dan ketika orang juga bilang, wah kenapa begitu? Maksudnya kenapa kita, ini terutama teman-teman yang lahir memang dengan ada jiwa yang seperti itu yang biasa saya sampaikan. Saya bilang ke mereka, saya juga sudah pegang tangan orang yang punya harta triliun dan saya pernah makan bahkan di rumah orang yang rumahnya itu berlantaikan tanah. Dengan ketemu orang-orang latar belakangnya berbeda banyak, jadi menambah perspektif Om. Ketika saya ketemu dengan orang-orang yang istilahnya tingkat ekonominya tinggi, pendidikannya juga tinggi, saya akan merasa biasa saja karena saya punya pengetahuan yang cukup, insya Allah berdiskusi dengan mereka. Dan ketika ketemu dengan teman-teman yang istilah Om kurang beruntung, itu saya biasa saja juga. Jadi karena saya menganggap hidup ini berapa lama sih? Usia saya sekarang 26 Om. Kalau Tuhan kasih saya bonus hidup, paling saya hidup ini paling 50 tahun lagi. Jadi 76 tahun. Kalau sekarang angka rata-rata hidup orang Swiss itu average-nya itu 73 tahun. Orang Jepang itu kurang lebih 70-an tahun. Itu bisa dibaca datanya. Saya baca data terakhir seperti itu. Orang Indonesia 60 tahun lebih. Artinya anggaplah saya dikasih bonus ke 76 tahun. Saya ini bakal masuk tanah juga. Bakal pakai kain kafan juga. Jadi ngapain ini? Jadi kalau dibilang tadi istilah-istilah asing apa, ya mungkin karena membaca dan saya ketemu orang, tidak membeda-bedakan orang, insya Allah. Gitu sih. Akhirnya percakapan kita dibatasi waktu, kita akan masih sharing dan masih sering ketemu lagi dengan Abang Rizaldi. Nah, dari percakapan kita ini yang kalau dibilang bercanda-bercanda iya, agak berat juga iya, dan tidak ada skripnya. Lah, bisa disimpulkan ternyata anak muda dimanapun di Indonesia patut dibanggakan, siapapun itu bisa disimpulkan dengan banyak membaca boleh. Iya, saya merasa membaca itu adalah kunci kita, literasi itu yang paling kunci. Nah, kamu sudah mencapai tingkat pencapaian yang jarang-jarang ditemukan sama anak muda lainnya. Banyak sebenarnya. Ya, apa yang pesan bisa diingat oleh teman-teman muda kita dari seorang Rizaldi?
Pertama, hidup ini ada batasnya. Jadi jangan merasa kita hidup tidak ada batas. Orang kadang bilang lampaui batas. Ya iya, maksudnya kita break the limit. Ya. Tapi kan saya percaya Tuhan itu sudah mengkadarkan atau memberikan porsi bagi masing-masing orang. Jadi jangan merasa kita tanpa batas, karena ujung-ujungnya kita ini akan mempertanggungjawabkan tingkah kita di hadapan Tuhan. Makanya kenapa di dalam yang agama saya percaya itu dalam Islam, janganlah kalian bertindak melampaui batas. Jadi itu yang saya pegang, Om. Untuk teman-teman, ini saya bukan ustadz, jadi tapi ini pelajaran yang saya dapat, kita tidak boleh melampaui batas. Kedua itu, sebisa mungkin kita, kalau ada bisa dibagi, kita bagi sama orang. Apapun itu. Kalau kita belum bisa kasih duit, ya kita minimal kasih senyum. Kalau belum bisa kasih senyum, ya minimal jangan cemberut. Kayak gitu. Itu sih prinsipnya. Kalau kita belum bisa bantu orang, minimal jangan kasih susah orang. Itu sih prinsipnya. Dan kalau bisa, ya pesan-pesan kebaikan itu dari ulama sudah banyak, dari orang tua kita saya yakin juga sudah banyak. Cuma untuk kalau di akhir, jalankan pesan-pesan baik itu. Ngapain ada pesannya tapi kita tidak jalankan, itu sih. Rizaldi Alif Fahrezi Syahrial. Sahrial berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih banyak. Siap. Rizaldi. Thank Channel you. Dedi Sapa Teman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.